daripada kakek Sidin. Lalu Sidin membacakan, Qala Sidin hadatsani Abi Musa Al-Kazimi an Abi Ja'far Shadiq an Abi Muhammad Baqir an Abi Ali Zainal Abidin an Abi Husain, dari Abi Sidin yaitu Husain. Sayyidina Husain ini an Abi, dari Abi Sidin yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Qala hadatsani habibi wa khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan menghadiskan kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadatsani Jibril, memberikan hadis Jibril alaihissalam. Qala hadatsani Mikail, qala hadatsani Israfil. Jadi banyak meriwayatkan yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail tugasnya menurunkan hujan, Israfil tugasnya meniup sangkakala. Qala sami'tu Rabbil Izzati, malaikatnya aku mendengar dari Tuhanku yang qulu, La ilaha illallah hisni, La ilaha illallah itu adalah bentengku. Paman dakhala hisni, barang siapa masuk bentengku, amina min azabi, barang siapa masuk, apa nih namanya garisnya benteng, barang siapa masuk daripada bentengku itu, amina min azabi, maka amannya itu dari azabku. La ilaha illallah, maka masuk di benteng Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa masuk dari benteng Allah taala itu aman dari azab. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah, masuk benteng Allah, maka aman daripada azab. Mendengar itu tadi, para sahabat, para orang mencari hendak mendengar hadis Nabi itu menulis sebentar. Hadis 20.000 catatan, mencatat manusia daripada hadis Nabi ini. Nah, kita membaca dari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu masuk benteng Allah dan diamankan daripada azab Allah SWT, dan kita sebagai hati selamat daripada azab. Maka ulama kita dari itu, ulama kita di Nusantara nih, ulama kita di kita ini ada ngarannya tahlilan. Jadi supaya manusia-manusia ini kalau baca la ilaha illallah, nah di zaman Nabi ada tahlilan. Kenapa ada? Nah itu ulama kita itu sudah memikirkan, sudah meracik, sudah daripada ilmu-ilmu yang didapatnya, lalu diraciknya adalah ngarannya tahlilan, adalah ngarannya itu namanya paguyuban, ngarannya yasinan. Di dalamnya itu ada tahlilan, sehingga manusia-manusia orang kita ini banyak nambah tahlil, penyiaran tahlilan, yasinan tahlilan. Qala ba'du sahabat radhiyallahu anhu, berkata sahabat Nabi ini pangkatnya itu atas pada wali. Kenapa? Karena Sidin bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman, melihat langsung, mendengar langsung, nah kayak apa ucapan Rasulullah, nah kayak kelakuan Rasulullah, nah langsung bertemu. Dan ibadahnya para sahabat ini karena bahwa ditandingi. Contohnya
ada ngarannya cucu Nabi, ngarannya Sayyidina Husain. Ada seorang Sidin bakas bermalam di rumah orang itu. Lalu orang itu tadi memberi makan lawan Sidin, Husain. Lalu orang yang bakas memberi makan Sidin tadi ke Madinah, bertamu lawan Sayyidina Husain. Imbah bertamu tadi diberi Sidin orang tadi 1000 ekor kambing. Berapa seekor kambing? 2 juta ada berapa orang? Kali 1000 berapa? 2 miliar. 2 miliar langsung sugih orang. Nah, ya kita dapat 2 miliar, masya Allah, langsung sugih. Lalu Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan melihat dan sangat memberi inya tadi lawan orang yang pernah memberi makan lawan Sidin, diberi pula orang tadi 1000 kambing, 2 miliar pula, 4 miliar, bertambah sugih. Lalu ada lagi seekor ngarannya tadi kan dulu memberi lagi karena cucu Nabi memberi lawan Sidin itu 1000, maka Sidin memberi 2000 kambing. Berapa miliar? 8 miliar. Adalah orang masuki se-Indonesia ini memberi 8 miliar. Ya jangan, ngapain 8.000? Nah, langsung sugi orang, apalagi Nabi kita memberi orang itu langsung sugi orang. Itu sahabat-sahabat Nabi. Jadi ujar sahabat Nabi, maka itu juga wali-wali Allah Ta'ala. Man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucap la ilaha illallah wa madda biha, memanjangkan dengannya itu sautahu suaranya, ta'ziman karena membesarkanlah, ghafarallahu lahu arba'ata alafi dzambin, maka Allah SWT mengampuni dosanya itu 4000 dosa. La ilaha illallah, sekalinya 4000 dosa diampuni. 2 kali 8000, 3 kali, nah berapa? Kila fa illam yakun lahu arba'atu alafi dzambin, dikata orang udah sangat nih lamunnya inya kada diisi dosa 4000. Qala aja sahabat tadi, yaghfiru min dzunubi ahlihi, maka inya mengampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa keluarganya. Dosa keluarga diampuni habis gimana? Nah, dosa jirannya, wajirani dan jirannya. Nah, kaumnya ada orang yang bertahlil untuk badan kita. Bertahlilnya 100 ulang, maka di musala sini Ustaz Sirajudin bertahlil 100 kali 4000 berapa? 4000 kali 100 400.000 lah. Nah, diampuni dosa. Terima kasih benar. Lalu Ustaz membacakan, dan kita boleh aja. Nah, nyaman di rumah. Tahun 442 kita diampuni oleh Allah Subhanahu dosa jirannya, jiran-jirannya. Nah, itu untungnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucap la ilaha illallah mukhlishan, karena ikhlasnya. Kalau menaikkan duit lah, memberikan 10.000 baca la ilaha illallah, kada lah ikhlas, dakhala jannah, masuk surga. Kamu bawalnya kada masuk surga. Qila wa ma ikhlasu, kayak apa ikhlasnya itu? Qala ayyahruzahu amma haramullah,
memelihara daripada yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ikhlas maknanya. Qala sallallahu alaihi wasallam man dakhala suqa, dan siapa masuk pasar, faqala bi sautin murtafi'in, lalu ia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa kulli syai'in qadir. Sekali masuk pasar nih, kata Allah Ta'ala lahu alfa'albin hasanatin, alfa'albin hasanatin. Barang siapa membaca itu tadi masuk pasar, maka ditulis pahalanya 100.000 kebaikan. Jadi orang ke pasar pula baru saja hari ke pasar pulang balik, tapi baca ini masuknya, maka dosanya itu diampuni Allah Subhanahu wa taala 100.000. Wa ma'anu alfa-alfi sayyi'atin, diberi pahala tadi 1 juta. Itu apa? 1.000 itu berarti 1 juta nih. 1 juta kebaikan dan dihapus 1 juta keburukan. Wa rafa'ahu alfa-alfi darajatin, dan diangkat 1 juta derajat. Masuk pasar. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan dibangunkan rumah di dalam surga. Baca tadi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dibangunkan Allah rumah di dalam surga. Ini nampak di la ilaha illallah. Ada lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa mengucap la ilaha illallah masuk surga. Man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala jannah. Barang siapa dia itu mengucap la ilaha illallah pada akhir kalamnya, akhir pembicaraannya, maka masuk surga. Dan kita masuk surga datang. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu kita berdoa, selalu berdoa minta Allah Subhanahu wa taala apa. Jadi kita meminta karena Allah menyuruh. Kenapa? Jadi kita selalu berdoa karena Allah menyuruh. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan permintaan. Allah tuh tujuh dimintai. Minta kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Selalu kita meminta. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, man lam yas'alillaha ta'ala yaghdab alaihi. Barang siapa pada meminta Allah Ta'ala ajar Nabi, maka Allah benci orang itu. Lain manusia, kalau manusia itu paling namanya rancak dimintai, sari kawinnya harus ditanya. Tapi namanya Tuhan, sidir ketujuh dimintai, namanya kada dimintai, sari sidir. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu jangan bosan-bosan. Ujar Habib Ahmad bin Husain Al-Attas di Hadramaut nih, dia Habib Ahmad. Ujar sidin, man la yaqul bi syai'a la yu'tahu. Barang siapa yang kada meminta sesuatu, niscaya kada diberi Tuhan. Pada yu'ta hajatun disakitin, dan Allah Subhanahu wa taala kada mengabulkan hajat orang yang berhidup. Berhidup kada bersuara, kada minta-minta. Dia hajat bagaimana aja orang bertahlilan ini berdiam, kada dapat. Orang meminta kada izin beramin kada, mau cepakan amin kada, berdiam aja. Orang bermaulitan berdiam juga,
Jadi dia sendiri tidak dapat itu. Farfa'u hajatikum ilallah. Angkat hajat ikan itu kepada Allah. Jangan berdiam aja. La ilaha illallah. Ucap. Hanya berdiam di sini kan dapat ujian Habib Ahmad bin Husain bin Hasan al-Atas radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita bertahan di ampun Allah Subhanahu wa taala, diberi Allah hidayah, diberi petunjuk, sehingga kalau kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa itu berupa kita, keluarga kita, di negara kita di sini diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa, dan mudah-mudahan kita bertahan di masuk Allah dan surga yang berhisab. Amin ya rabbal alamin. Allah semoga minta ridha kepada jiran tetangga di sini, baik di lingkungan, di belakang, di samping, di tiga, minta ridha, minta ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.